Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Suhendi, NPM 113131200047. Di sini saya akan menjelaskan model-model sistem pembiayaan kesehatan. Ada 5. Yang mengemukakan ialah model kebijakan kesehatan seperti apa yang layak diterapkan di Indonesia, sistem pembiayaan yang bagaimana yang cocok dengan kehidupan masyarakat kita. Terdapat beberapa model sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang dijalankan oleh beberapa negara berdasarkan sumber pembiayaannya. Yang pertama, direct finance by patient. Ciri utama model direct finance adalah setiap individu menanggung secara langsung berasal biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat penggunaannya. Pada umumnya, sistem ini akan mendorong penggunaan pelayanan kesehatan secara lebih hati-hati serta adanya kompetisi antara para provider pelayanan kesehatan untuk menarik konsumen atau free market. Meskipun tampaknya sehat, namun transaksi kesehatan pada umumnya bersifat tidak seimbang, di mana pasien sebagai konsumen tidak mampu mengenali permasalahan dan kebutuhannya, sehingga tingkat kebutuhan dan penggunaan jasa lebih banyak diarahkan oleh provider, hingga free market dalam pelayanan kesehatan tidak selalu berakhir dengan peningkatan mutu dan efisiensi, namun dapat mengarah pada penggunaan trafik yang berlebihan. Yang kedua, user finance. Dalam model ini, pasien membayar secara langsung biaya pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Perbedaannya dengan mode informal adalah besaran dan mekanisme pembayaran. Juga kelompok yang menjadi pengecualian telah diatur secara formal oleh pemerintah dan provider. Bentuk yang paling kompleks adalah besaran biaya berbeda setiap kunjungan sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan. Biasa terjadi untuk fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Namun model yang umum digunakan adalah flat rate, di mana besaran biaya per episode sakit bersifat tetap. Yang ketiga, shopping based. Model ini mempunyai karakteristik spending pada individu, namun tidak terjadi risk pooling antara individu. Artinya, biaya kesehatan langsung akan ditanggung oleh individu sesuai dengan tingkat penggunaannya, namun individu tersebut mendapatkan bantuan dalam mengolah pengumpulan dana. Shopping dapat menggunakan bila mana membutuhkan pelayanan kesehatan. Shopping dapat menggunakannya bila mana membutuhkan pelayanan kesehatan. Biasanya model ini hanya mampu mencangkup pelayanan kesehatan primer dan bukan pelayanan kesehatan yang bersifat kronis dan kompleks, yang biasanya tidak bisa ditanggung oleh setiap individu meskipun dengan mekanisme saving. Sehingga model ini tidak dapat dijadikan model tunggal pada suatu negara, harus didukung model lain yang menanggung biaya kesehatan lain dan pada kelompok yang lebih luas. Yang keempat, informal. Ciri utama model ini adalah
bahwa pembayaran yang dilakukan oleh individu pada provider kesehatan formal, misalnya dokter, bidan, tapi juga pada provider kesehatan lain, misalnya materi dan pengobatan tradisional, tidak dilakukan secara formal atau tidak diatur besaran, jenis, dan mekanisme pembayaran. Besaran biaya biasanya timbul dari kesepakatan atau banyak diatur oleh provider dan juga dapat berupa pembayaran dengan barang. Biasanya muncul pada negara berkembang di mana belum mempunyai sistem pelayanan kesehatan dan pembiayaan yang mampu mencakup semua golongan masyarakat dan jenis pelayanan. Yang kelima, instruction based system. Pembiayaan dengan pendekatan asuransi mempunyai pembedaan utama, di mana individu tidak menanggung biaya langsung pelayanan kesehatan. Konsep asuransi memiliki dua karakteristik khusus, yaitu pengalihan resiko kesakitan pada suatu individu pada satu kelompok, serta adanya sharing clause secara deal. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa satu kelompok individu mempunyai resiko kesakitannya yang telah diperhitungkan, jenis, frekuensi, dan besaran biayanya. Keseluruhan besaran risiko tersebut diperhitungkan dan dibagi antara anggota kelompok sebagai premi yang harus dibayarkan apabila anggota kelompok, maka seluruhan biaya pelayanan kesehatannya. Ada juga biaya pembiayaan kesehatan di Indonesia dari berbagai pengalaman di berbagai negara. Ada 3 mode sistem pembiayaan kesehatan bagi rakyatnya yang diberlakukan secara nasional, yaitu model asuransi kesehatan sosial, Social Health Insurance Model, asuransi kesehatan komersial, Commercial Private Insurance, dan model HS Nation Health Service. Apa saja contoh pembiayaan kesehatan? Ada 4 contoh. Yang pertama menggunakan BPJS, yang kedua menggunakan KIS, yang ketiga menggunakan asuransi tenaga kerja, yang keempat menggunakan uang tunai secara langsung, membayar dengan ATM. Dan ada juga sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Pembiayaan kesehatan merupakan sumber sistem dan SKN, subsistem pembiayaan kesehatan, merupakan pengolahan upaya pengalian, pengalokasian, dan pembelajaran dan kesehatan untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sekian dari saya dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.